kerjakan. Oke, teman-teman, hari ini ya, pertemuan kali ini di week kelima ini kita akan membahas tentang yang namanya adalah stack. Ya, apa itu stack? Kalau sebelumnya di week ketiga kemarin kita belajar tentang queue ya. Queue itu memiliki konsep ya. Konsep itu adalah FIFO, yaitu first in dan first out. Berarti yang pertama kali data masuk itulah yang pertama kali data itu akan keluar di sini. Nah, kalau untuk stack ya, kalau untuk stack di sini kita mengenal konsep yang namanya adalah LIFO. Kebalikannya last in dan juga first out. Jadi yang terakhir kali masuk dia yang pertama kali justru keluar di sini. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari kalau queue kemarin kan antrian gitu ya, ngantri beli tiket, ngantri di bank dan seterusnya terkait dengan antrian, itu queue dalam kehidupan sehari-hari. Kalau LIFO ya, last in first out ya, itu kira-kira itu gambarannya kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin teman-teman di sini yang pernah hadir di acara entah syukuran, pernikahan gitu ya, kemudian ada pesta makan-makannya dan makan-makannya bentuknya adalah prasmanan ya. Kalian pasti tahu ya, kalau makan prasmanan kan kalian pasti mengambil piring ya sebelum mengambil makanannya gitu ya. Pasti kalian akan mengambil piring yang berada di tumpukan paling atas ya, padahal tumpukan paling atas itu kan padahal dia diletakkannya kan paling akhir gitu ya, tapi dia justru yang pertama kali keluar. Nah, itu normalnya ya, kecuali kalau ada yang bagi teman-teman yang suka iseng gitu ya, ngambilnya di bagian tengah sendiri ya, beda lagi cerita gitu ya. Kemudian mungkin kalian kenal keripik kentang gitu ya, keripik kentang yang namanya adalah Pringles ya. Kalau itu kan bentuknya kan tabung ya teman-teman ya, keripik kentang Pringles itu bentuknya tabung ya. Kalau kalian mau makan kan pasti ngambil satu persatu dari atas gitu ya, secara normalnya ya, padahal yang paling atas itu adalah dimasukkan yang paling terakhir. Nah, itu konsep dari LIFO atau last in first out ya. Ini kita langsung masuk ya. Nah, masuk di sini bahwa di .NET, di pemrograman .NET ya, C# juga ya, mengingatkan lagi ya, pemrograman .NET itu terdiri dari C, C# dan juga Visual Basic ya. Itu sudah menyediakan data structure stack. Kok bukan stack ya, tapi stack, sorry. Kalau stack itu kan misalkan kita mentok gitu ya, nggak bisa menemukan jalan keluar, yaitu stack. Ini stack, sorry, stack gitu ya. Ini caranya, cara membuat objek stack gitu ya, itu sama seperti queue yang pada minggu ketiga kemarin sudah kita bahas di situ ya. Ini contohnya ya, ini contohnya ya. Ini misalkan membuat stack, tipe datanya adalah integer, namanya myStack gitu ya. Metode-metode ya, kalau kemarin di queue kita mengenal ada namanya enqueue dan juga dequeue. Kalau enqueue itu kan memasukkan data, kalau dequeue itu mengeluarkan data gitu ya. Tapi kalau di stack itu mengenal istilahnya namanya push dan juga pop. Kalau push itu menambahkan data gitu ya, menginputkan data ke dalam stack. Kalau pop, nah dia mengeluarkan data dan menghapus ya yang ada di stack. Ada pick. Nah, pick ini sama seperti queue ya, sama seperti queue, yaitu adalah mengambil atau mereturn item yang ada di top of stack, yang berada di yang tadi dimasukkan paling terakhir gitu ya, tapi tanpa menghapus. Propertinya juga sama, ada count ya. Count itu menghitung jumlah data yang ada di dalam stack. Sama seperti list juga ya di sini ya. Nah, sama seperti queue gitu ya. Mungkin kemarin queue belum sempat ada penjelasannya ya. Ini mempunyai kapasitas yang sama seperti list, begitu juga stack gitu ya. Stack, queue dan juga list mempunyai default capacity-nya ya. Jika pertama kali di create itu 0 gitu ya. Tapi kalau sudah ditambahkan satu buah data, maka dia maksimalnya adalah default kapasitasnya adalah 4 di sini. Dan itu sama, nanti jika kapasitasnya itu sudah penuh maka itu akan dilipat gandakan
gitu ya, atau istilahnya adalah redimensioning di sini. Oke, kalau mungkin kalau di bahasa pemrograman yang lain gitu ya, mungkin tidak menyediakan struktur data atau kelas dari stack gitu ya. Nah, kira-kira struktur data apa gitu ya yang bisa kita manfaatkan untuk mengimplementasikan konsep dari stack tadi, yaitu last in dan first out ya. Kita bisa menggunakan list, bisa juga menggunakan array di sini. Tapi kita tidak tahu ya apakah itu efisien atau tidak di sini. Ya, ini untuk aplikasinya ya. Kalau di dunia pemrograman ya, kalau di dunia pemrograman memang agak sulit ya untuk stack. Penggunaan stack ini memang agak sulit dan cukup jarang penggunaan stack ini ya. Kalau di dunia pemrograman, kalau queue itu masih sering digunakan gitu ya. Tetapi contohnya itu adalah misalkan bagaimana mengkonvert infix, notasi infix ke postfix di sini. Nah, nanti kita lihat infix itu yang mana, postfix itu yang mana. Ya, nanti kita lihat biar kalian tidak bingung. Dan juga menghitung ya, menghitung postfix dari notation. Nah, yang pertama kita membahas tentang bagaimana menghitung ekspresi matematika dalam bentuk postfix, dalam bentuk notasi postfix di sini. Ya, ini kita bisa menggunakan konsep dari stack di sini. Ya, misalkan contoh sederhana, ini adalah bentuk infix, ini adalah bentuk infix, ini bukan postfix ya teman-teman ya. Ini masih bentuknya adalah infix, bentuk normal dari matematika. Kalau seperti ini gitu ya, kalau seperti ini maka kan hasilnya adalah 17 bukan 25. Karena kenapa? Ini bintang ini kan kali ya. Berarti kan kali itu kan akan lebih dulu dijalankan daripada tanda plus. Maka 3 kali 5 ya 15 baru ditambahkan 2, 17. Nah, ini kalian juga bisa ngecek juga. Kalian di sini pasti semua punya smartphone juga gitu ya. Mengecek apakah smartphone kalian itu beneran smart atau tidak. Nah, coba ketikkan ini tanpa diberikan tanda kurung. Kalau hasilnya 25, ya silahkan bisa kalian ganti HP yang baru gitu ya. Tapi kalau hasilnya 17 ya berarti HP kalian sudah benar-benar smart di sini gitu ya. Nah, kalau infix notation, nah ini bentuknya seperti ini. Bukan infix, mohon maaf saya ralat. Postfix notation bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk tidak normal ya di sini ya. Tapi bentuk postfix ini awalnya bermula dari ini ya, infix ini bentuk postfixnya adalah seperti ini. Nah, kita nanti akan juga belajar di sini bagaimana cara mengkonvert bentuk infix menjadi postfix ya. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu di sini bagaimana cara menghitung ya, menghitung notasi dari postfix ini ya. Ini algoritmanya dalam menghitung notasi dari postfix. Siapkan dulu stack, dimana stacknya nanti itu akan menyimpan operan. Operan itu adalah dalam bentuk angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada nanti istilahnya operan dan juga operator. Kalau operator itu ya plus, minus, kali, bagi, pangkat, mungkin modulo dan seterusnya ya. Tapi kalau operan itu dalam bentuk angka ya. Ini yang nanti akan fungsinya stack ya, untuk proses calculate postfix ini ya, untuk menyimpan operan di sini. Kemudian yang kedua, jika ketemu operan atau angka, push. Nah, berarti insert atau memasukkan gitu ya. Masukkan itu ke dalam stack. Jika ketemu operator, pop 2 kali atau keluarkan 2 operan dari stack, kemudian lakukan perhitungan di situ. Nah, hasil perhitungannya itu masukkan lagi ke dalam stack. Ya, jika semua item di dalam postfix itu sudah dijelajahi atau sudah dibaca gitu ya, maka pop ya atau keluarkan item di dalam stack untuk mendapatkan hasilnya. Ya, kira-kira ini gambarannya, ini simulasi atau ilustrasinya gitu ya, bagaimana menghitung
notasi dari postfix ya. Misalkan diketahui notasi postfix adalah seperti ini. Ya, kalian pasti juga bingung ini hasilnya berapa. Nah, oke, di sini kita menggunakan konsep stack atau LIFO, last in first out. Iterasi pertama. Oke. Mungkin saya hapus dulu ya, biar mungkin bisa lebih jelas ya, teman-teman ya. Oke, iterasi pertama. Berarti kan 31 itu adalah operan, maka push ke stack. Stacknya berisi 31 dan ada ini saya berikan keterangan TOS. TOS itu adalah top of stack yang menandakan bahwa ini gitu ya. Ini yang menandakan bahwa nantinya ini adalah item yang akan dikeluarkan terlebih dahulu atau di pop terlebih dahulu. Ini sama seperti konsepnya di queue kemarin kan, ada front ada juga rear gitu ya. Iterasi kedua 19 juga operan, maka push ke stack. Stacknya menjadi seperti ini, minus. Di iterasi ketiga ya, di iterasi ketiga ketemu minus. Minus itu operator, maka pop dua operan yang ada di stack, maka lakukan perhitungan 31, maka urut ya di sini ya. Kan yang di pop pertama itu kan adalah 19, berarti ya 19 itu akan menjadi operan kedua, 31 akan menjadi operan pertama, sehingga kalkulasinya adalah operan 1, operatornya apa, minus, kemudian operan 2, hasilnya di sini 12. Nah, 12 ini push lagi ke stack. Ya, selanjutnya ya, tadi ini sudah ketemu 7 itu operan, maka push ke stack. Kemudian iterasi kelima 4 operan juga, maka push ke stack. Iterasi ke-6 operan juga, maka push ke stack. Kemudian ini tadi sudah ya teman-teman ya ini. Kemudian kali atau bintang di iterasi ke-7 itu adalah operator, maka pop 2 kali ya, pop 2 kali berarti tadi yang di pop kan adalah 2 dan juga 4 ya. 2 menjadi operan 2, 4 menjadi operan 1, maka operan 1 operator operan 2, maka dia 8. Kemudian 8 dipushkan ke stack. Iterasi ke-8 ketemu plus, pop 2 kali lagi ya, maka yang di pop adalah 8 jadi operan 2, 7 jadi operan pertama, jadi operan 1, operator operan 2, hasilnya 15 di sini. Push lagi ke stack. Yang terakhir, berarti ini tadi sudah ya. Iterasi ke-9 plus itu operator, maka pop 2 kali. Yang di pop adalah 15, nanti akan jadi operan 2, 12 operan 1 gitu ya. Jadi 12 operan 1, operator operan 2, hasilnya 27. Kemudian push lagi ke stack. Karena di sini sudah habis ya, notasi dari postfix ini sudah habis ya, karena semua itemnya itu sudah dibaca atau sudah dijelajahi, maka pop ya, pop atau keluarkan isi dari stacknya untuk mendapatkan hasil, maka hasilnya adalah 27 di sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini kita baru masuk untuk membahas bagaimana cara mengkonversi infix menjadi postfix. Ya, ini juga kita memanfaatkan konsep stack atau LIFO. Cuma bedanya di sini, kalau tadi untuk perhitungan postfix, stack itu berfungsi untuk menyimpan operan. Sedangkan kalau ini gitu ya, untuk melakukan konversi infix ke postfix, maka stack itu akan dimanfaatkan untuk menyimpan operator, bukan operannya di sini. Ya, nanti di sini kita ada beberapa rule.
karena akan terdapat beberapa kondisi di sini ya, teman-teman ya. Misalkan contohnya seperti ini, ya, akan ada infix 2 kali 3 plus 4, maka hasil postfixnya seperti ini. Ya, kalau 2 plus 3 kali 4, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, dari kedua ekspresi di atas, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa urutan dari operan di dalam postfix itu selalu sama. Ya, seperti urutan yang ada di infix. Dalam artian maksudnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini urutannya tuh maksudnya adalah 2, 3, 4. Berarti ini kan 2, 3, 4. Urutannya sama gitu ya. Urutannya kan juga 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu. Ini pun juga sama ya, 2, 3, 4. Maka urutannya juga 2, 3, 4 di sini. Berbeda dengan operatornya. Ya, kalau misalkan yang pertama ini, contoh yang pertama ini kali, ini plus. Ya, urutannya di sini kebetulan kali juga plus. Tapi kita lihat di sini, ini urutannya pertama adalah plus, kemudian kali. Tetapi hasil di postfixnya ya, kali dulu baru plus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga khusus untuk operan di sini atau angka, kita punya rule yang pertama. Ya, jika item yang dibaca atau yang dijelajahi di dalam infix itu ternyata adalah operan, maka silahkan tuliskan langsung gitu ya. Tuliskan langsung operan itu ke dalam suatu string postfix di sini. Nah, nanti kita lihat contohnya bersama-sama ya, teman-teman ya. Kemudian rule yang kedua ini terkait dengan empty stack atau jika stacknya itu masih kosong. Ya, jika item yang kita jelajahi atau kita baca itu adalah operator atau bracket, ya, bracket itu kurung ya, bisa kurung buka atau kurung tutup. Jika itu terlihat atau muncul di awal ya, saat kita proses membaca infix tadi ya, masing-masing karakter dari infix tadi, kita tidak bisa menentukan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap operator tersebut, operator yang dibaca tersebut, sampai kita menemukan operator berikutnya. Ya, oleh karena itu kita punya rule yang kedua. Jika stack yang digunakan untuk menyimpan operator itu masih kosong atau empty, push operator itu ke stack. Nah, kemudian bagaimana jika stack itu posisinya adalah tidak kosong alias ada isinya? Maka kita harus melihat hierarki dari operator yang ada di dalam stack. Ya, maka di sini akan muncul rule yang ketiga, di mana rule ketiga ini akan dibagi menjadi dua, rule 3A dan juga 3B di sini. Ya, kita harus memperhatikan hierarki ya, hierarki dari operator. Karena kenapa? Ya, seperti ini ya, contohnya seperti yang ini. Kalau ini kan kebetulan tidak ada kurung ya, teman-teman ya, tidak ada tanda kurung. Maka di sini kali ya, ini harus di 3 kali 4 itu harus dikerjakan terlebih dahulu, karena kali itu kan tingkatannya lebih tinggi ya daripada tanda plus. Tapi kali itu mempunyai hierarki yang sama dengan tanda bagi. Kalau plus sama dengan minus. Ya, seperti itu dan seterusnya. Rule 3A. Nah, jika operator yang berada di TOS atau yang ditunjuk oleh TOS, top of stack, itu hierarkinya lebih kecil daripada operator yang saat ini sedang dibaca di infix, maka push operatornya ya, push operator yang dibaca itu ke stack.
ya, karena kita tidak bisa memproses operator yang mempunyai hierarki lebih kecil terlebih dahulu. Ya, kita wajib memproses yang lebih besar terlebih dahulu. Ya, semoga ketemu di pembacaan yang selanjutnya di sini gitu ya. Rule yang 3B ya, jika operator di TOS itu lebih mempunyai hierarki yang lebih besar atau setara atau sama gitu ya dari operator yang dibaca di infix, maka pop ya, atau keluarkan gitu ya, pop semua operator yang ada di stack selama ya sampai ya bukan selama ya, tetapi sampai ketemu gitu ya, sampai ketemu operator yang memiliki yang memiliki hierarki yang lebih tinggi atau sama ya, seperti itu. Kemudian put operatornya tadi ya, hasil pop tadi itu tuliskan atau tambahkan di postfixnya ya. Kemudian operator yang dibaca tadi itu kita push ke stack. Rule yang keempat ya, bagaimana jika item yang di dalam infix itu sudah kita baca semua atau jelajahi semua ya, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan adalah melakukan pop semua item yang masih ada di dalam stack, kemudian tambahkan, letakkan atau tuliskan di dalam postfix ya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya teman-teman ya. Contoh ini itu mewakili ada rule yang pertama, kedua, 3A, 3B dan juga yang keempat ya. Misalkan di sini ada operasi infix seperti ini, 2 min 3 dibagi 4 kali 5. Iterasi yang pertama ya, 2 itu adalah operan, 2 itu adalah operan, maka rule yang pertama ya, kalau rule pertama adalah tuliskan di postfix. Jadi ceritanya di sini ada dua variabel postfix ya, kemudian ini stack ya, maka tuliskan 2 ini di dalam postfix. Berarti stacknya masih kosong ya posisi di sini. Iterasi kedua, minus itu operator dan ternyata stacknya itu masih kosong, maka ini berlaku rule yang kedua, push operator minus tadi ke stack sehingga stacknya menjadi seperti ini ya. Iterasi ketiga, nah iterasi ketiga 3 adalah operan, maka berlaku rule yang pertama, tuliskan 3 ini langsung ke postfixnya ya. Iterasi keempat ya, iterasi keempat itu adalah bagi adalah operator, dan tos ya, tosnya itu kan adalah minus ya, itu mempunyai hierarki yang lebih kecil, lower ya, mempunyai hierarki yang lebih kecil daripada bagi yang sedang dibaca. Kan saat ini kan adalah operator bagi ya, minus kan mempunyai hierarki yang lebih kecil daripada bagi, maka berlaku rule yang 3A, push operator ya, bagi tadi ke stack. Berarti sekarang stacknya menjadi seperti ini ya. Iterasi kelima berarti 4 ya, 4 operan, rule yang pertama masukkan di dalam postfixnya seperti ini, stacknya menjadi seperti ini. Iterasi ke-6 kali ya, kali itu operator dan tosnya tadi kan adalah bagi di sini ya, tanda bagi itu setara ya, hierarkinya setara atau equal dengan tanda kali, maka berlaku rule 3B, maka pop semua operator sampai ya
bukan sampai ya, sorry, bukan sampai, tapi sampai menemukan hierarki yang uh, lebih besar atau setara ya. Kemudian tambahkan operator itu ke dalam postfix. Mohon maaf yang rule 3B tadi saya salah mengartikan ya. Artinya adalah pop semua operator ya, selama mereka masih hingga gitu ya, selama bukan selama ya, tapi hingga selama, bukan bener selama ya, sorry, mohon maaf, agak oleng sedikit ini teman-teman, karena saya membuat video ini sudah jam berapa ini ya, jam 12:30 pagi ya di sini ya, mohon maaf agak sedikit oleng teman-teman. Jadi rule 3B ya, sekali lagi ya saya tekankan ya, rule 3B adalah kalau jika tosnya itu mempunyai hierarki yang sama atau lebih besar ya daripada operator yang dibaca, maka pop keluarkan semua operator selama mereka mempunyai hierarki yang lebih besar atau sama ya dengan operator yang dibaca. Kemudian tambahkan operator tadi yang hasil popnya tadi ke postfix, kemudian push operator yang dibaca di infix tadi ke stack ya. Makanya di sini kan tadi kan kali itu hierarkinya sama seperti yang ada di tos, maka pop ya semua operator yang mempunyai hierarki sama atau lebih besar daripada yang dibaca. Maka yang di pop itu hanya tanda bagi, tanda minus kan lebih kecil ya hierarkinya, maka dia tidak di pop. Yang di pop hanya tanda bagi. Nah, tanda bagi tadi letakkan di postfix, dan tanda kali atau operator kali itu push ke stack di sini. Ya, itu tadi rule 3B ya. Mohon maaf ya teman-teman, agak sedikit oleng-moleng, ngantuk-ngantuk, sudah jam 12:30 pagi di sini. Oke, tapi walaupun 12:30 pagi, tetap tadi saya di awal menyapa selamat siang dan juga selamat sore ya, karena ini kan nanti kalian menonton videonya kan saat siang untuk teman-teman ITDD, dan sore untuk teman-teman yang reguler KPA dan juga KPB di sini. Oke, tadi iterasi ke-7 ya, berarti ini yang sudah terakhir ya teman-teman ya, yaitu angka 5. Angka 5 adalah operan, maka dia rule yang pertama ya langsung masukkan ke dalam postfix di sini. Ya, karena di sini sudah tidak ada item lagi di infix yang perlu dibaca atau dijelajahi, maka berlaku rule keempat. Pop semua item yang ada di stack, kemudian tambahkan di dalam postfix. Maka urutannya yang dipop kan adalah kali dulu, masukkan di sini kali, kemudian baru minus, baru masukkan di sini. Nah, inilah hasil akhir dari postfix kita, dimana infixnya awalnya adalah seperti ini, postfixnya hasilnya seperti ini ya. Silahkan kalau mau menghitung nanti ya, kalau teman-teman pengen menghitung benar nggak sih hasilnya nanti benar, ya udah kalian coba hitung dulu ini gitu ya, hasilnya berapa, kemudian ini postfix ini hasilnya berapa dengan cara yang tadi yang sebelumnya kita sudah bahas di sini ya. Kemudian bagaimana kalau infix itu mengandung bracket atau kurung di sini ya, itu akan masuk ke rule yang kelima, di mana rule kelima ini terbagi dua, 5A dan juga 5B. Kalau 5B itu jika kita menemukan opening bracket atau kurung buka. Kalau 5B itu closing bracket atau kurung tutup di sini ya. 5A untuk opening bracket atau kurung buka, jika kita menemukan kurung buka di dalam infix kita, maka push ya, push kurung buka itu atau opening bracket itu ke stack ya. Ini ada catatan ya, opening bracket nah itu memiliki hierarki paling rendah di sini dibandingkan dengan plus, minus, kali, bagi dan seterusnya
Ya, untuk rule yang 5B, jika kita ketemu closing bracket atau kurung tutup di sini, maka pop operator dari stack dan put atau letakkan atau tambahkan atau tuliskan di dalam postfix ya. Lakukan proses ini secara berulang-ulang hingga item yang di pop atau yang dikeluarkan itu adalah ketemunya opening bracket atau kurung buka, tetapi kita tidak perlu menambahkan kurung buka itu ya ke dalam postfix. Nah, ini contohnya, contoh sederhananya ya. 2 dikali dalam kurung buka 3 min 4 kurung tutup. Iterasi yang pertama, 2 itu operan, maka berlaku rule yang pertama, langsung masukkan ke dalam postfix. Iterasi kedua kali ya, ini adalah operator tetapi stacknya masih kosong, maka berlaku rule kedua, langsung push ke dalam stack. Itu iterasi kedua ya di sini ya. Iterasi ketiga, nah iterasi ketiga ketemu kurung buka di sini, maka berlaku 5A, langsung push ke dalam stack. Iterasi keempat ketemu 3 itu operan ya, 3 itu operan. Rule yang pertama berarti masukkan langsung ke dalam postfix di sini. Iterasi kelima ini ketemu tanda minus ya, tanda minus itu adalah operator dan tosnya ya, kebetulan tosnya di sini adalah di sini adalah yang tadi ya, di sini ya, tosnya itu adalah kurung buka, dimana kurung buka itu mempunyai hierarki paling kecil ya, sehingga tos itu mempunyai hierarki yang lebih kecil daripada minus, maka berlaku rule 3A. Berarti yang dilakukan adalah push operator minus tadi ke stack ya. Iterasi ke-6 ketemu 4 itu operan, berarti berlaku rule yang pertama, langsung masukkan ke dalam postfix untuk 4. Iterasi ke-7 ketemu kurung tutup di sini. Nah, kurung tutup maka dia berlaku rule yang ke 5B, pop operator dari stack dan letakkan di postfix sampai ya bertemu dengan opening bracket atau kurung buka di sini ya. Kalau kita kembali lagi di sini kan berarti kan min 1 itu di pop, berarti masukkan ke dalam postfix di sini. Kemudian selanjutnya ketemu kurung buka. Nah, kurung buka ini di pop ya, di pop tetapi tidak perlu dimasukkan ke dalam postfix ya, sehingga postfixnya sekarang menjadi seperti ini, stacknya sekarang menjadi seperti ini. Kemudian karena sudah tidak ada item yang dibaca atau dijelajahi di infix, karena yang terakhir tadi adalah di iterasi ke-7 itu adalah kurung tutup, maka berlaku rule keempat, pop semua item yang ada di stack dan letakkan di postfix ya. Berarti kan tadi di stack sisanya adalah tanda kali, maka di pop letakkan di postfix. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, hasil dari postfixnya, dari infixnya seperti ini yang mengandung kurung buka dan juga kurung tutup ya. Ini sudah terakhir. Nah, teman-teman ya, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, silahkan. Untuk yang KPA ya, kebetulan saya kan untuk data structure ini mengampu 2 KP, KPA dan juga KPZ. KPZ itu teman-teman ITDD, KPA itu yang reguler biasa gitu ya. Untuk teman-teman yang KPA yang saya ampu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita mau diskusi lebih lanjut terkait ini gitu ya, silahkan bisa sampaikan melalui grup WhatsApp
gitu ya. Kalau KPB saya nggak tahu, KPB kan yang mengampu Pak Miftah ya, apakah Pak Miftah punya grup WhatsApp di sini teman-teman dari KPB ya, saya tidak tahu ya. Silahkan dikomunikasikan dengan Pak Miftah. Kalau misalkan kalian punya nomor WhatsAppnya ya silahkan nge-WhatsApp Pak Miftah. Kalau tidak ya berarti melalui email di sini, seperti itu. Oke, for ITDD students, if you have any question please ask me via WhatsApp or email ya. That is for ITDD student ya. Oke, ini ada exercise yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah coba ilustrasikan atau simulasikan ya bagaimana proses untuk melakukan konversi dari infix notation berikut ini, infix notationnya menjadi postfix notation ya, seperti ini ya. Langkah-langkahnya silahkan kalian tulis, iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir, sampai item yang terakhir yang dibaca. Kemudian dari nomor 1, setelah kalian mendapatkan postfixnya ya, setelah kalian mendapatkan postfixnya dari nomor 1 ini, maka silahkan lakukan perhitungan postfixnya ya, gambarkan ilustrasinya ya, ilustrasikan atau simulasikan, berarti seperti yang ini ya teman-teman ya, ya seperti ini ya. Setelah kalian mendapatkan postfixnya dari exercise yang pertama tadi, kemudian yang kedua lakukan simulasi atau ilustrasi dari perhitungan postfix yang kalian dapatkan dari soal nomor 1. Itu untuk soal nomor 2 ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, tulis tangan di sini. Setelah itu silahkan ambil foto, kemudian upload di ULS. Jika kalian memiliki lebih dari 1 foto, silahkan jadikan 1 folder di zip, kemudian upload di ULS ya. Upload sebelum deadline ya. Keterlambatan apapun itu akan mengakibatkan kalian mendapatkan 0 di sini ya. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman KPA dan juga KPB, terima kasih atas perhatiannya. For ITDD students, thank you for your attention. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan ya, tadi sempat salah-salah menyampaikan, tapi sudah saya ralat ya teman-teman ya, ataupun saya ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan materi di video ini. Saya mohon maaf, I apologize to you guys. Oke, selamat belajar, happy to learn. Selamat mengerjakan exercise-nya, dan sampai jumpa, see you on the next week ya, untuk teman-teman KPA dan juga KPZ, untuk teman-teman ITDD ya. Kalau untuk teman-teman KPB ya ketemu Pak Miftah lagi gitu ya di minggu depan. Oke teman-teman, terima kasih, saya akhiri di sini.